Halo semua, kami kelompok 2 mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika kali ini akan menjelaskan mengenai bagaimana mencari luas permukaan dan volume bangun ruang bidang datar. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami yang pertama, Meliani Arsita Fahid. Yang kedua, Cecilia Cherly Maga Batavor. Yang ketiga, Teresia Adetri Matron. Yang keempat, Ferry Aprianto Hiliburu. Yang kelima, Francisca Cabrini Fevrilanawan. Dan yang terakhir, Patricia Pasu Senit. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal macam-macam benda yang menyerupai bangun ruang bidang datar. Benda yang pertama, dadu. Apa bentuk bangun dari dadu? Bentuk bangun dari dadu ialah menyerupai kubus. Benda yang kedua, lemari. Apa bentuk bangun dari lemari? Bentuk bangun dari lemari ialah menyerupai balok. Benda yang ketiga ialah atap rumah. Apa bentuk atap rumah tersebut? Atap rumah tersebut berbentuk menyerupai prisma segitiga. Dan benda yang keempat ialah piramida. Apa bentuk bangun dari piramida? Bentuk bangun dari piramida menyerupai 5 segi 4. Nah, teman-teman, setelah kita mengenal macam-macam benda yang menyerupai bangun ruang bidang datar, maka mari kita langsung ke pembahasannya. Bangun ruang bidang datar yang akan kita bahas pertama adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagian-bagian atau unsur-unsur kubus. Yang pertama, rusuk kubus. Rusuk kubus dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Yang berikutnya, diagonal bidang. Yang berikutnya, diagonal ruang. Yang berikutnya, titik sudut. Yang berikutnya, bidang. Yang berikutnya dan yang terakhir ialah bidang diagonal. Nah, itu merupakan bagian-bagian atau unsur-unsur dari kubus. Bagaimana mencari luas permukaan kubus? Untuk menghitung luas permukaan kubus,
sama dengan menghitung luas jaring-jaring kubus. Perhatikan animasi berikut. Di sini, jaring-jaring yang terbentuk dari kubus tersebut, masing-masing bidangnya atau sisinya berbentuk persegi. Seperti yang kita ketahui, luas persegi adalah sisi dikali sisi. Nah, pada gambar ini pula dapat kita ketahui panjang rusuk dari persegi adalah A cm. Sehingga luas dari persegi tersebut adalah A dikali A. Karena permukaan kubus terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran yang sama, maka luas kubus dengan panjang S adalah 6 dikali luas persegi atau 6 dikali sisi atau 6 dikali sisi dipangkatkan 2. Luas permukaan diukur dengan satuan persegi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang volume kubus. Gambar di samping merupakan kubus satuan, di mana masing-masing panjang rusuk dari kubus satuan tersebut adalah satu satuan. Nah, jika kita ingin menyusun sebuah kubus besar dengan panjang sisinya 2 satuan, berapa banyak kubus satuan yang kita perlukan? Jadi, jika kita ingin menyusun sebuah kubus besar dengan panjang sisinya 2 satuan, kita memerlukan 8 buah kubus yang memiliki panjang rusuk 1 satuan. Nah, jika kita ingin menyusun kubus dengan panjang sisinya 3 satuan, maka akan diperlukan kubus sebanyak 3 kubus satuan dikali 3 kubus satuan dikali 3 kubus satuan sama dengan 27 kubus satuan. Berikutnya, jika kita ingin menyusun kubus dengan panjang sisinya 4 satuan, maka akan diperlukan kubus sebanyak 4 kubus satuan dikali 4 kubus satuan dikali 4 kubus satuan sama dengan 64 kubus satuan dan seterusnya. Jadi, jika diketahui panjang rusuk suatu kubus adalah A cm, maka volumenya sama dengan A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 3 cm kubik, atau ditulis V sama dengan A dikali A cm kubik sama dengan A pangkat 3 cm kubik, di mana V merupakan volume kubus dan A merupakan panjang rusuk kubus. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Tentukan luas permukaan dan volume kubus jika panjang rusuk 4 cm. Nah, karena kita telah mengetahui rumus dari luas permukaan dan volume kubus, maka soal ini akan kita kerjakan dengan mudah. Kita akan mengerjakan luas permukaan kubus. Rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 dikali A pangkat 2, di mana A ini merupakan panjang rusuk dari kubus. Maka, sama dengan 6 dikali 4 dipangkatkan 2, sama dengan 96 cm kubik. Jadi, luas permukaan kubusnya adalah 96 cm kubik. Yang berikutnya,
kita akan menyelesaikan volume kubus. Volume kubus rumusnya ialah sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, sisi dikali sisi dikali sisi sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 cm kubik. Jadi, volume kubus tersebut ialah 64 cm kubik. Bangun ruang bidang datar selanjutnya yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi panjang paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa bagian atau unsur yang terdapat pada bangun ruang balok. Unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang balok yang pertama yaitu sisi, yang kedua rusuk, yang ketiga titik sudut, yang keempat diagonal ruang, yang kelima diagonal sisi atau diagonal bidang, dan yang keenam bidang diagonal. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan balok. Coba kita perhatikan permasalahan berikut. Resti akan membungkus kado untuk ulang tahun sahabatnya Lia. Resti membeli kertas kado dengan ukuran 48 cm x 63 cm. Sementara ukuran kotak kadonya yaitu panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Apakah kertas kado itu cukup untuk menutupi luas permukaan kotak kado tersebut? Nah, coba kita perhatikan bentuk kotak kado Resti. Bentuk bangun ruang apakah itu? Yap, kotak tersebut merupakan bangun ruang balok. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa yang dimaksud dengan luas permukaan balok? Bagaimana cara mencari luas permukaan balok? Coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Ada berapa bidang permukaan balok dari jaring-jaring balok yang terbentuk? Nah, dari jaring-jaring balok yang terbentuk, dapat kita lihat bahwa ada 6 bidang permukaan balok. Sehingga dapat kita simpulkan luas permukaan balok adalah jumlah dari luas seluruh bidang permukaan balok tersebut atau luas dari 6 bidang permukaan balok. Dari ilustrasi sebelumnya, kita dapatkan bahwa luas permukaan balok sama dengan jumlah seluruh luas bidang permukaan balok, di mana jumlah seluruh luas bidang permukaan balok sama dengan panjang kali lebar, ditambah panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikali panjang kali lebar, tambah 2 kali panjang kali tinggi, tambah 2 kali lebar kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Nah, kita lihat kembali masalah yang dihadapi Resti. Jika Resti membeli kertas kado dengan ukuran 48 cm kali 63 cm untuk membungkus kotak kado, sementara ukuran kotak kado Resti yaitu panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm, apakah kertas kado itu cukup untuk menutupi luas permukaan kotak kado tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama kita harus menuliskan apa yang diketahui dari soal.
Yang diketahui dari soal yaitu yang pertama, ukuran kertas kado, yaitu 48 cm x 63 cm, sama dengan 3024 cm persegi. Yang diketahui selanjutnya yaitu ukuran kotak kadonya, di mana panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 15 cm. Selanjutnya yang ditanya dari soal yaitu, apakah kertas kado tersebut cukup untuk menutupi luas permukaan kotak? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, seperti pembahasan sebelumnya, kita menggunakan rumus luas permukaan balok. Sehingga, luas permukaan kotak sama dengan 2 kali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali 25 cm kali 20 cm tambah 25 cm kali 15 cm tambah 20 cm kali 15 cm sama dengan 2350 cm persegi. Sehingga ukuran kertas kado yang dibutuhkan untuk menutup permukaan kotak yaitu 2350 cm persegi. Jadi, kertas kado yang dibeli Resti justru sisa sebanyak 3024 cm persegi kurang 2350 cm persegi sama dengan 674 cm persegi. Selanjutnya, kita akan mencari volume balok. Coba kita perhatikan permasalahan berikut. Rido ingin merapikan koleksi buku yang dimilikinya ke dalam kardus di bawah ini. Ukuran buku-buku yang ingin dirapikan ke dalam kardus tersebut antara lain serial komik berukuran 19 cm x 13 cm x 1 cm, novel berukuran 20 cm x 13 cm x 2 cm, ensiklopedi berukuran 25 cm x 20 cm x 2 cm. Berapakah jumlah maksimal buku yang dapat disusun agar tidak ada tempat yang tersisa dengan syarat ketiga jenis buku tersebut ada di dalam kardus? Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah Rido tersebut. Kamu bisa menerka letak penyusunan buku berdasarkan ukuran buku dan kotak kardus. Selain itu, kamu bisa menggunakan volume dalam perhitunganmu. Nah, kalian pasti bertanya, apa yang dimaksud dengan volume balok? Bagaimana cara mencari volume balok? Nah, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Berapa banyak kubus satuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kotak? Nah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa ada 24 kubus satuan yang mengisi kotak berukuran panjang 4 satuan, lebar 3 satuan, dan tinggi 2 satuan. Sehingga kita peroleh rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan volume balok yaitu perhitungan banyaknya kubus satuan yang memenuhi sebuah bangun ruang balok. Nah, kita lihat kembali masalah yang dihadapi Rido. Rido ingin merapikan koleksi buku yang dimiliki ke dalam kardus di bawah ini. Ukuran buku-buku yang ingin dirapikan ke dalam kardus tersebut antara lain serial komik berukuran 19 cm x 13 cm x 1 cm,
novel berukuran 20 cm kali 13 cm kali 2 cm, dan ensiklopedi berukuran 25 cm kali 20 cm kali 2 cm. Berapakah jumlah maksimal buku yang dapat disusun Rido agar tidak ada tempat yang tersisa dengan syarat ketiga jenis buku tersebut ada di dalam kardus? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yang pertama, ukuran komik, yang kedua, ukuran novel, yang ketiga, ukuran ensiklopedi, dan yang terakhir, ukuran kotak. Nah, yang ditanya dari soal yaitu banyak buku maksimal dalam kotak. Nah, karena yang diinginkan adalah jumlah maksimum buku di dalam kardus, maka buku yang paling banyak dimasukkan adalah serial komik. Dari ukuran novel dan ensiklopedi, terlihat bahwa ukuran tinggi kedua buku tersebut sama, yaitu 2 cm. Panjang novel sama dengan panjang ensiklopedi sama dengan tinggi kotak, yaitu 20 cm. Sedangkan panjang kotak sama dengan lebar novel tambah panjang ensiklopedi. Maka, satu novel dan satu ensiklopedi dapat disusun berdampingan, sehingga ukuran kotak yang masih kosong yaitu 38 cm kali 26 cm kali 20 cm. Nah, untuk menentukan jumlah serial komik yang dapat dikemas, kita perlu mencari terlebih dahulu volume kotak yang masih kosong dan volume komik yang dalam perhitungannya menggunakan rumus volume balok. Sehingga, berdasarkan perhitungan, kita peroleh volume kotak yang masih kosong sama dengan 19.760 cm3 dan volume komiknya sama dengan 247 cm3. Sehingga, jumlah serial komik yang dapat dikemas sama dengan volume kotak yang masih kosong dibagi dengan volume komik sama dengan 19.760 cm3 dibagi dengan 247 cm3. Sehingga jumlah serial komik yang dapat dikemas sama dengan 80. Jadi, jumlah buku maksimum yang dapat dikemas Rido dengan syarat ketiga jenis buku tersebut ada di dalam kardus hingga tidak ada tempat yang tersisa, yaitu jumlah ensiklopedi sebanyak 1 buku ditambah jumlah novel sebanyak 1 buku ditambah dengan jumlah serial komik sebanyak 80 buku, sehingga 1 buku ditambah 1 buku ditambah 80 buku sama dengan 82 buku. Bangun ruang bidang datar berikutnya adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang bidang alasnya kongruen dan sejajar dengan bidang atasnya, dan semua bidang tegaknya berbentuk segi 4. Macam-macam prisma: yang pertama prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, yang ketiga prisma segi 5, dan yang keempat prisma segi 6. Yang pertama, menentukan luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah semua luas bangun datar pada jaring-jaring prisma. Perhatikan prisma tersebut. Prisma tersebut merupakan prisma segitiga. Jika kita potong prisma tersebut seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut, maka hasil potongannya akan membentuk sebuah jaring-jaring prisma, di mana jaring-jaring prisma yang terbentuk adalah seperti berikut. Nah, dari gambar jaring-jaring prisma tersebut terdapat
dua buah segitiga yang identik dan 3 buah persegi panjang sebagai sisi tegak. Dengan demikian, luas permukaan prisma tersebut adalah L sama dengan luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2 tambah luas persegi panjang 3 tambah luas persegi panjang 4 ditambah luas persegi panjang 5. Nah, karena segitiganya adalah segitiga yang identik, maka luasnya dapat kita tulis menjadi L sama dengan 2 kali luas segitiga 2 tambah luas persegi panjang 3 tambah luas persegi panjang 4 tambah luas persegi panjang 5. Persegi panjang merupakan sisi tegak prisma, sehingga L sama dengan 2 kali luas segitiga 2 tambah luas sisi-sisi tegak. Jika dilihat, sisi-sisi tegak atau selimut prisma berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya merupakan keliling alas prisma dan lebarnya merupakan tinggi prisma, sehingga luas permukaan prisma yaitu L sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Berikutnya, menentukan volume prisma. Perhatikan balok ABCD EFGH di samping. Jika balok tersebut dipotong melalui bidang diagonal BDHF seperti ilustrasi berikut, maka akan terbentuk 2 buah bangun prisma segitiga. Nah, dari ilustrasi tadi kita tahu bahwa 1 buah prisma terbentuk dari setengah bagian balok, maka volume prisma sama dengan setengah dari volume balok. Pada materi sebelumnya, volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, maka volume prisma sama dengan setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga kita dapatkan bahwa volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Contoh soal, gambar berikut merupakan prisma tegak segitiga siku-siku. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Dari gambar, kita tahu bahwa prisma tersebut merupakan prisma tegak segitiga siku-siku, di mana alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, dari alasnya kita tahu bahwa tinggi dari segitiga adalah 4 cm dan alas segitiga 3 cm, sedangkan tinggi prisma adalah 8 cm. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari sisi miring dari segitiga ABC, di mana untuk mencarinya kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Maka kita peroleh AB sama dengan akar pangkat 2 dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm, maka AB sama dengan akar pangkat 2 dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. AB sama dengan akar pangkat 2 dari 16 ditambah 9. AB sama dengan akar pangkat 2 dari 25, maka panjang AB sama dengan 5 cm. Setelah mencari panjang AB, maka langkah selanjutnya yaitu mencari luas permukaan prisma tersebut. Menggunakan rumus L sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, maka luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alas berbentuk segitiga, maka keliling alas sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Sehingga L sama dengan 2 kali setengah kali alasnya 3 cm, tingginya 4 cm, ditambah sisi-sisi segitiga yang merupakan alasnya yaitu 3 tambah 4 tambah 5 dikali tinggi prisma yaitu 8. Dari hasil perhitungan, kita peroleh bahwa luas permukaan prisma tersebut adalah 108 cm².
Contoh soal berikutnya yaitu sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga dengan tinggi 10 cm dan panjang sisi alasnya 12 cm. Hitunglah volume prisma tersebut jika diketahui tinggi prisma tersebut adalah 60 cm. Penyelesaian: diketahui tinggi segitiga yang merupakan alas prisma adalah 10 cm dan alasnya 12 cm. Sedangkan tinggi prisma sendiri adalah 60 cm. Ditanya, berapakah volume prisma? Nah, volume prisma dari materi sebelumnya sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Alas berbentuk segitiga, maka luas alas menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Maka volume prisma sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma, sama dengan setengah kali 12 cm kali 10 cm kali 60 cm. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa volume prisma tersebut adalah 3.600 cm3. Bangun ruang bidang datar selanjutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, di antaranya segi 3, segi 4, segi 5, atau segi N, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Yang pertama, kita akan mencari luas permukaan limas. Coba kita perhatikan di sini ada sebuah limas segi 4T ABCD. Jika kita animasikan dengan menggunting setiap rusuknya, maka akan terbentuk jaring-jaring limas seperti pada gambar. Luas permukaan limas dapat dicari dengan menjumlahkan luas bangun datar dari jaring-jaring yang terbentuk, di mana dari jaring-jaring di samping terdapat sebuah persegi sebagai alas limas dan 4 buah segitiga yang kongruen sebagai sisi tegak limas. Sehingga luas permukaan limas sama dengan luas persegi ABCD tambah luas segitiga DCT tambah luas segitiga CBT tambah luas segitiga BAT tambah luas segitiga ADT. Secara umum dapat disimpulkan luas permukaan limas adalah luas alas tambah luas seluruh sisi tegak. Selanjutnya kita akan mencari volume limas. Nah, di sini ada sebuah kubus. Kubus di samping dipotong berdasarkan semua diagonal ruang dari kubus tersebut, sehingga terbentuk beberapa limas. Berapakah banyaknya limas yang terbentuk? Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, kubus yang dipotong berdasarkan semua diagonal ruangnya akan membentuk 6 buah limas segi 4. Dari ilustrasi sebelumnya, sebuah limas segi 4 terbentuk dari 1/6 bagian kubus. Dengan demikian, volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus sama dengan 1/6 kali S kali S kali S sama dengan 1/6 kali S kali S kali 2 kali 1/2 S sama dengan 1/6 kali 2 kali luas bidang ABCD kali tinggi, sehingga volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.